ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Kita akan masuk ke dalam bab yang kedua, Al-Babu Asani. Kita matangkan kembali bab yang kedua. Al-Babu Asani di sini wazannya adalah fa'ala yaf'alu ya. Fa'ala yaf'alu. Silakan Bapak Ibu dibuka bukunya halaman 49 ya. Al-Babu Asani. Halaman 49. Taib di sini kita perhatikan wazannya adalah fa'ala yaf'ulu ya. Ikuti anak Bapak Ibu ya. Kita baca dulu bersama-sama. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Silakan. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun. Maf'ulun. Uf'ul. La taf'ul. Maf'alun. Maf'alun. Mif'alun. Fu'ila. Yuf'alu. Baik. Di halaman 50 terdapat al-amsilah. Kita akan mengambil contoh 3 ya, yaitu kataba. Ya, kita coba ambil contoh kataba. Kataba, kemudian boleh dikasih ciri Bapak Ibu ya. Kataba, kemudian rozako, rizqan ya. Rozako, rizqan. Baris ketiga ya. Sebelah kiri rozako, rizqan, kataba, kitaban ya. Dan kita coba lagi abada, ibadatan ya. Abada, ibadatan. Baik, di sini kita coba akan tasrifkan ya, rozako. Ya. Rozako kita coba tasrifkan ya bersama-sama ya. Baik, ikuti Anda ya. Rozako yarzuku. Nah, ya, ini mempengaruhi ya. Selanjutnya Bapak Ibu ya. Di sini rumusnya adalah fa'ala. Kita perhatikan fa'ala begitu ya. Yaf'ulu ya. Nah, yaf'ulu. Kita mempunyai kata dasar ro, za, ko. Nah, berarti ro ini adalah fafiil, zai ini adalah ain fiil, khof di sini adalah lam fiil. Ahsantum ya. Bagaimana cara mentasrifnya? Rozako di sini rumusnya wazannya yaf'ulu. Nah, berarti kita perhatikan ya. Kemudian ro-nya ini kan fafiil ya. Nah, berarti harus sama dengan fafiil yang ada di sini. Yar. Ya, gini ya, kita pembiasaan lagi. Zai, ain fiil. Zai ini ain fiil, maka zainya di sini karena ain fiil harus sama dengan ain fiil yang ada di atas. Jadi yar, zu. Qaf di sini, lam fiil harus sama dengan lam fiil yang ada di mudhari. Jadi yar, zuku. Jadi rozako yar, zuku. Ya. Berarti rozako mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Nah, untuk masdarnya, ini masdarnya keluar dari pola ya. Masdarnya bukan rozqan, tapi rizqan. Bahasa ya, masdarnya rizqan. Nah, begitu seterusnya. Nanti tinggal mengikuti fiilnya, ain fiil dan lam fiil ya. Tapi kita coba ya. Kita coba sekali lagi ikuti anak rozako.
Yarzuku rizqan. Nah, ini kefailun. Bagaimana? Nah, Masya Allah. Kita baca. Rozikun, marzukun, urzuk, urzuk. La tarzuk, marzakun, marzakun, mirzakun, ruziko, yurzaku. Baik. Rozako artinya telah memberi rezeki. Yarzuku sedang memberi rezeki. Rizqan. Rizqan berarti rezeki. Rozikun yang memberi rezeki. Ya, ini kan isim fa'il ya. Fa'ilun ini isim fa'il. Isim fa'il itu adalah orang yang. Rozikun orang yang memberikan rezeki. Marzukun yang diberi rezeki. Maf'ulun ini adalah yang di apa? Yang diberikan rezeki. Marzuk ya, yang diberikan rezeki. Uf'ul. Nah, berarti ini perintah. Urzuk apa urzuk? Berilah rezeki. Kalau ada contoh kata urzuk, wazannya uf'ul ini adalah amr. Ini adalah kata kerja perintah. Urzuk artinya berilah rezeki. La tarzuk apa? Jangan memberikan rezeki. Nahi ya. Nah, marzakun marzakun waktu dan tempat memberikan rezeki. Tapi nggak lazim. Mirzakun alat memberi rezeki. Ini nggak lazim juga. Ruziko telah diberikan rezeki. Pasif ibu ya. Ruziko fu'ila wazannya. Pasif berarti telah diberikan rezeki. Yurzaku sedang diberikan rezeki. Ya, kalau rozako yarzuku sedang memberikan telah atau sedang memberikan rezeki. Tapi kalau ruziko yurzaku telah atau sedang diberi rezeki. Yang awal itu aktif, yang dua terakhir itu pasif ya. Nah, satu. Tapi sekarang kita coba mentasrif fi'il madi ma'rufnya ya. Kita tinjau berdasarkan subjeknya ya. Baik. Ikuti anak rozako rozako rozaku silahkan. Rozakot rozakota rozakona rozakota rozakotuma rozakotum rozakoti rozakotuma rozakotunna rozakotu rozakana. Nah, Masya Allah lancar ya. Ini kita tasrif berdasarkan subjeknya, ya, berdasarkan subjek. Kita mengetahui subjeknya dari domirnya yang bersambung dengan fiil madinya. Contoh alif, rozako, alif itu mereka berdua. Ya, contoh lain rozak tu, subjeknya siapa rozak tu? Aku telah memberikan rezeki. Contohnya rozak tu. Tu itu subjeknya. Artinya aku atau saya. Rozakna. Apa rozakna subjeknya? Siapa subjeknya? Kami atau kita telah memberikan rezeki. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam suratul Baqarah, ini Bapak Ibu salah hafal ya. Ada yang ingat punya ayatnya? Wa mimma, Masya Allah, wa mimma, terus ya, ada kata rozak. Nah, ini Bapak Ibu ya, rozakna hum, gitu kan? Rozakna hum yunfikun. Ini Bapak Ibu resep kalau sudah masuk ke Al-Qur'annya yunfikun. Nah, yang jadi syahidnya, jadi pembahasannya adalah kata rozakna. Ya. Ini kira-kira bagaimana artinya huwa apa wa dan mimma
dari sebagian, dari mimma dari sebagian, rozakna yang kami, nah ingat Bapak Ibu, nah kami telah memberikan rezeki kepada mereka. Mereka itu yunfikuna. Mereka mereka menginfakkan. Nah, mereka lebih dari 2 orang itu menginfakkan. Ya, bisa laki-laki maupun pada perempuan ya. Mimma di sini artinya sebagian ya. Dari sebagian ya, apa yang kami telah berikan rezeki kepada mereka, mereka menginfakkan ya. Jadi nah di sini adalah kami artinya ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mafhum Bapak Ibu contohnya? Di situ kata dasarnya adalah rozako. Rozakona artinya kami telah memberikan rezeki. Gitu. Mafhum sampai sini Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Ya, mangga Pak. Oh iya, Anda lupa jelaskan. Yang atas itu namanya tasriful usul. Usul itu perubahan yang eh, berdasarkan apa tadi kata dasar berubah menjadi misalkan tadi kan dasarnya fi'il madi ma'ruf berubah menjadi fi'il mudhari ma'ruf. Kalau yang bawah itu berdasarkan subjek Pak. Gitu. Paham sampai sini ya? Jadi yang atas itu namanya tasriful usul, perubahan pokok itu dari kanan ke kiri itu berdasarkan perbedaan macam bentuk kata. Jadi kata dasar contoh rozako itu bisa diubah menjadi yarzuku, rizkon, rozikun, ya. Itu berdasarkan perbedaan macam bentuk katanya. Mafhum Bapak Ibu sampai sini? Nah, yang bawahnya itu berdasarkan subjeknya Pak Teddy begitu. Yang atas tasrif usul namanya, yang bawah tasrif lugawi namanya. Lugawi itu berdasarkan apa Ibu? Berdasarkan subjeknya gitu. Kayak tadi kan ada apa alif, waw ya, kemudian na, ta, tumatum. Nah, itu berdasarkan subjek. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pada tasrif usul itu kan mengenal awalnya fi'il madi ma'ruf, terus ada mudhari ma'ruf, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr gitu yang tasriful usul itu Pak ya. Nah, adapun yang bawah itu lugawi istilah bahasa Arabnya itu berdasarkan subjeknya gitu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau belajar buku tasrif lain, katanya Ustadz bilangnya tasrif usul, di buku lain tasrif istilahi, sama aja gitu kan. Itu juga gitu. Jadi usul istilahi itu adalah tasrif yang asalnya fi'il madi ma'ruf, nanti berakhir di fi'il madi majhul. Afan fi'il mudhari majhul. Gitu ya. Jadi sederhananya gitu Bapak Ibu. Dulu guru Ana menjelaskan bahwa tasrif usul atau tasrif istilah itu sama, yang perubahannya dari kanan ke kiri. Awalnya fi'il madi ma'ruf, berakhir di fi'il mudhari majhul. Itu berdasarkan perbedaan bentuk kata. Adapun yang bawah itu yang Bapak lihat dari fa'ala fa'alu sampai akhir itu lugawi, tasrif lugawi itu berdasarkan subjek atau jenis dan bilangan. Gitu. Coba Bapak Ibu anak ingin tanya, Bapak Ibu setelah belajar tasrif, kira-kira manfaatnya apa yang Bapak Ibu rasakan? Contoh nih ayat tadi kayak gini kan, wa mimma rozaqnahu yunfikun. Apa manfaatnya Bapak Ibu belajar tasrif? Masya Allah. Jadi kita tahu subjeknya gitu, rozakna, oh rumusnya fa'alna gitu. Nah itu kami kan telah memberikan rezeki. Nah minimal Bapak Ibu ketika menemukan bentuk kata seperti tadi rozakna, itu langsung teringat, oh kata dasarnya pasti rozako gitu. Ketika ada na, itu subjeknya, artinya kami telah memberikan rezeki. Gitu. Jadi mudahnya kata anama Bapak Ibu ya, kalau nanti menemukan kata rozakna, nah kita sudah pernah dengar kan rozakna, artinya kami telah memberikan rezeki. Oh pernah nih, Anda pernah belajar yang ini rozakna. Itu ada di bab kedua.
Gitu. Itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi ya. Jadi tasrif usul gimana tadi perubahannya dari kanan ke kiri yang paling atas itu. Dimulai dari fiil madi ma'ruf, berakhir di fiil mudhari majhul ya. Itu kita tinjau berdasarkan perbedaan bentuk kata ya. Boleh disebut usul, boleh disebut istilahi. Adapun yang bawah dari fa'alu sampai akhir ya, sampai yuf'alan yuf'aluna itu namanya tasrif lugawi. Itu tinjauannya berdasarkan subjek atau jenis dan bilangan. Gitu ya, Masya Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian ya, itu tadi rozakna ya, kita sudah dapat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada film mudori. Kita coba ya, tasrifkan ya. Berdasarkan subjeknya. Ikuti anak. Yarzuku. Yarzukoni. Yarzukuna. Tarzuku. Tarzukoni. Yarzukna. Tarzuku. Tarzukoni. Tarzukuna. Tarzukina. Tarzukoni. Tarzukna. Arzuku. Narzuku. Iya. Ini hati-hati Bapak Ibu ya. Kita membacanya dengan yarzuku ro dulu, zai kemudian apa? Kof. Yarzuku yarzukoni ya. Karena ada murid aneh yang baca yazruku. Bukan yazruku tapi yarzuku. Jadi ro dulu baru zai. Gitu ya, yarzuku. Kenapa begitu Ustadz bisa kebalik kan? Cepat-cepat biasanya atau kurang teliti. Gitu ya. Nah, jadi perlu hati-hati. Kalau kata Ustadz Abdul Tuasikal, hafizahullah, kalau mentasib nggak usah cepat-cepat katanya. Satu-satu tapi benar jawabannya. Ya, gitu. Jadi perlahan. Bapak Ibu sekalian, sekarang lanjut ke masdar. Masdar ini memang rumusnya fa'lan. Tapi Anda sampaikan, ada yang keluar pola. Ada yang keluar pola. Ini harus dihafal ya. Coba Bapak Ibu tasrifkan masdar. Ikuti anak. Rizkon. Rizkoini. Rizkotin. Jadi kalau satu rezeki, bahasa Arabnya rizkon. Satu ya. Satu rizki. Rizkon. Tapi kalau di usul fikih mah ya sebetulnya contoh Bapak Ibu berdoa setiap pagi apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mataqabbalan. Rizqan. Artinya Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban. Kalau di tasrif mah sebetulnya rizqan satu Bapak Ibu. Tapi kalau di doa mah umum, rezekinya umum. Jadi minta yang baik. Iya, betul. Bukan harta aja bisa dikasih hari itu. Makanan yang sehat, dikasih halal, toyib ya. Jadi sebetulnya diskon kalau di doa itu ya umum. Cuma kalau di sini satu bilangannya gitu. Jadi apa satu rezeki. Adapun di doa itu ya seluruh rezeki begitu yang dia harapkan, yang baik. Ya mas sebetulnya tapi di sini kalau di tasrif mas satu di apa dihitungnya gitu. Ya begitulah ada ilmu usul fikih nanti ya gitu ya. Rizkon kalau dua rizki apa? Rizko ini. Jadi satu rezeki rizkon, kalau dua rezeki rizko ini. Banyak rezeki rizkot. Tapi jarang dengar Bapak Ibu ya, rizkot ya, rizkotin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di tasrif ini dibilangnya satu rizkot. Satu rezeki. Rizko ini dua rezeki. Rizkotin lebih dari dua rezeki. Kalau di doa ya umum, rizkon seluruh rezeki umum ya. Dia minta rezeki yang baik. Jadi nggak hanya minta satu rezeki, tapi seluruh rezeki yang baik. Ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Bapak Ibu sekalian,
di suratul Baqarah ayat 22, Bapak Ibu perhatikan, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Karena terjemahkan alladzi apa alladzi? Yang ja'ala, dia telah menjadikan laku bagi kalian al ardo apa al ardo, bumi, al ardo firasyan, hamparan, ya, yang dia itu telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, was sama binaan, langit sebagai binaan, atap, wa anzala minas samai, dan dia menurunkan dari langit ma'an, apa ma'an? Air. Ini surah Al-Baqarah 22. Fa akhraja, dan dia mengeluarkan bihi dengannya, dengan hujan itu, minas samarat, dari buah-buahan, rizqan, sebagai rezeki, kata Allah, laku bagi kalian. Masya Allah. Jadi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan sebab turunnya hujan, dia itu mengeluarkan apa, buah-buahan. Ini sebagai rizqan laku. Bapak Ibu coba cek di Al-Baqarah 22, ada kata rizqan di situ. Ada rizqan, itu masdar kan? Dari rozako kata dasarnya. Jadi rozako yarzuqu rizqan. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui, ya, Masya Allah. Jadi syahidnya apa Bapak Ibu pembahasan kita? Rizqan, artinya rezeki. Masdarnya, betul. Eh, kalau tak Rizqan, ya. Iya, sebetulnya fa'lan, cuma dia keluar jalur Ibu. Jadinya rizqan. Jadinya fi'lan harusnya kan? Rizqan, fa'lan atau fi'lan? Fi'lan. Jadi masdar itu dibilangnya dia itu tidak apa ya? Tidak selalu berpola. Kayak kalau misalkan rizqan itu kan gak sepola Ibu sama fa'lan. Jadi dia keluar dari aturan. Kalau taksir mah nanti lebih ke bilangan Ibu ya. Taksir itu bilangan, jama taksir. Kalau masdar beda, ini benda, kata kerja yang dibendakan itu masdar. Tapi persamaan antara jama taksir dan masdar itu keluar pola. Gitu. Itu persamaan mereka, gitu Bu ya. Nah, nanti Ibu salah akan kebayang contoh kayak gini Bu. Jama taksir itu contohnya tolibun, seorang pelajar. Tolibani, tolibaini, dua orang pelajar. Kalau si jamaknya, apakah jamak muzakkar salim? Tolibuna, tolibina, ternyata nggak lazim. Keluar jalur dia ke taksir. Jadi apa jamaknya taksirnya? Tulab. Gitu. Jadi kadang-kadang jamak taksir itu adalah jamak yang tidak beraturan, yang keluar jalur dari pola. Gitu. Kayak gini kan misalkan rozako yarzuku rizqon. Air rumusnya fa'lan. Oh enggak sesuai pola, keluar pola gitu. Jadi ini Bapak Ibu anak juga kadang berpikir kenapa ya nggak sesuai. Gitu. Ini mah orang Arabnya aja pengen kayak gitu. Gitu. Ya makanya kata Al Ustadz Aceh Zakaria rahimahullah di dalam bukunya Ibu, kalau ingin mengetahui jamak yang keluar pola itu kan jamak taksir. Banyak baca, banyak mencari di kamus termasuk master, dicari banyak membaca. Gitu. Iya sih harus tahu artinya. Jadi bentuk masdar juga harus tahu arti. Gitu. Karena ini tuh masdar ini adalah kata kerja yang dibendakan. Itu masdar. Kalau jamak taksir mah bilangan yang lebih dari dua, tidak berpola. Tapi persamaan mereka teh itu masdar sama jamak taksir teh bisa keluar pola. Yang asalnya harusnya jamaknya berpola, ini keluar dari pola. Ya Bapak Ibu insya Allah nanti ketemu sendiri di saat kita membaca kitab insya Allah. Jadi kan
Tapi pas baca kitab teh, kenapa harusnya gini kok keluar pola? Nah itu yang kadang nanti disebut masdar, disebut jamak taksir gitu. Jadi insya Allah akan kita bahas satu-satu ya. Kecuali yang memang sesuai pola mah ya udah kayak Nasoro yang suruh Nasron itu masalah. Tapi pas Rozako ya Zuku Rizkon. Oh ini mah beda, ini keluar pola gitu. Ya, jadi sekali lagi jamak taksir adalah bilangan lebih dari dua, tidak berpola, ya, tidak beraturan. Masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan. Ada yang sesuai pola, ada yang keluar dari pola. Tapi secara umum begitulah persamaan mereka adalah si jamak taksir tidak berpola, ya, keluar jalur dari polanya, kemudian dan masdar ini juga terkadang keluar dari polanya. Harus hafal. Jadi setiap bapak ibu menemukan yang tidak berpola itu harus dihafal. Kayak tadi misalkan roza koyer zuku rozkon, oh nggak bisa, tapi rizkon. Kenapa tahu rizkon? Karena kita hafal, nggak sesuai pola. Terus mungkin ada pertanyaan Ustadz, ada yang bilang masdar itu kata dasar. Mana yang benar? Kata dasarnya di masdar apa di fi'il madi? Cina gitu. Ma'ruf. Ini teh perbedaan mazhab nahu. Jadi Pak nahu teh ada mazhab Kufah sama Basra. Kalau Ana sendiri, setelah sekian panjang itu Ana tanyakan pada guru-guru Ana, udah fi'il madi saja yang menjadi apa kata dasar yang 3 huruf. Yang dasar tadi rozako, kataba, nasoro itu kata dasar. Kalau masdar itu jadi kata dasar, bingung kita menentukannya. Rizkon bisa kata dasar, rizkon teh apa perubahannya? Nah, kalau rozako kata dasar langsung ingat rozako yarzuku. Kalau rizkon kita langsung ingat ke belakang lagi kan. Rizkon teh rozako, roziko, rozuko. Nah, ini agak bingung gitu. Ya, tapi kalaupun ada bapak ibu yang belajar masdar kata dasar ya fadol nggak apa-apa. Ya, ini lapang lah gitu. Kalaupun mau di kata dasarnya fi'il madi ma'ruf ya fadol juga silahkan. Kalau di kematian di Fi'il madi ma'ruf. Kata dasar itu ada yang tiga huruf. Gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Ibu insyaallah kebayang sampai sini ya. Nah, alhamdulillah. Master, fi'il madi. Makanya fi'il madi. So kalau antum mencari gitu Bapak Ibu di Bapak cari di kamus digital fi'il madi yang keluar malah bukan masdar. Makanya masdar itu selalu disimpan di akhir nanti teh atau di pertengahan penjelasan. Makanya yang mengatakan mazhab Basroh itu masdar, ya fadol silahkan gitu. Anak mah fi'il madi weh gitu. Fi'il madi nggak bisa, nggak bisa. Masdar bisa, bisa. Kayak contoh rizkullah bisa. Ya, jadi disandingkan. Menarik Bapak Ibu ya, Masya Allah. Mangga Bapak. Di sini judulnya mungkin saya waktu kemarin sudah bilang. Ya. Di sini ada bab asani. Kenapa disebut namanya itu? Oh al-babu asani. Kenapa belajar itu ke bawah ini kan jadi kalau sebentar kemarin itu kita suka berdasarkan hanya ini ya lemari. Betul. Namanya itu bab asani. Oh gitu. Masya Allah ya Bapak Ibu. Ini sebetulnya untuk memudahkan saja. Al-bab al-awal, kan kita udah belajar bab 1 Bapak. Itu teh bab 1 itu maksudnya rumus fa'ala ya ilu. Bab 2 adalah rumus fa'ala ya. Jadi bab teh sebenarnya dibilang bab teh apa ya? Bab itu pola sebetulnya. Pola 1 al-bab di sini jangan Ibu Bapak samakan dengan bab yang ada di kita ya. Bab 1 isinya apa bukan? Bab itu misalkan pola 1 fa'ala ya ilu. Al-bab asani pola kedua fa'ala ya ilu gitu. Jadi bab itu pola 1, pola 2, pola 3. Rumus 1, rumus 2. Sekarang al-babu asani rumus kedua gitu. Semua sulasi mujarad. Semuanya sulasi mujarad. Kenapa? Belum ada, belum. Ya. Jadi kita masih dimudahkan oleh penulis diberikan yang dasar dulu, yang 3. Belum ada imbuhan ya. Tapi Bapak Ibu, tasrif lagi ya. Isim fa'il ya, ikuti Ana ya. Rozikun, rozikoni, rozikuna,
raziqatun, raziqatani, raziqatun. Nah, Masya Allah ya. Coba isi maf'ul, marzukun, marzuqani, marzukuna, marzuqatun, marzuqatani, marzuqatun. Nah, kalau yang isi fa'il, rozikun, rozikoni, rozikuna, itu berdasarkan jenis dan bilangan ya. Rozikun, satu orang laki-laki yang memberikan rezeki. Ani, berarti dua orang laki-laki yang memberikan rezeki ya. Una, ini ada rozikun, lebih dari dua orang laki-laki yang memberikan rezeki. Tapi nggak lazim, ya. Nggak lazim. Marzuk, marzukun ini artinya yang diberikan rezeki. Seorang laki-laki yang diberikan rezeki. Marzukoni, dua orang laki-laki yang diberikan rezeki. Marzukuna, lebih dari dua orang laki-laki yang diberikan rezeki. Marzuqatun, satu orang perempuan yang diberi rezeki. Marzuqatani, dua orang perempuan yang diberikan rezeki. Marzuqatun, lebih dari dua orang perempuan yang diberikan rezeki ya. Amar sekarang Bapak Ibu. Urzuk, urzuko, urzuku, urzuki, urzuko, urzukna, la tarzuk, la tarzuko, la tarzuku, la tarzuki, la tarzuko, la tarzukna. Sekarang zaman makan. Marzakun, marzakoni, maroziku. Enggak sama ya. Maroziku, maroziku. Alat. Mirzakun, mirzakoni, maroziku. Nah, mahsan. Ya. Pasif sekarang ikuti anak. Ruziko, ruziko, ruziku. Ruzikot, ruzikota, ruzikana. Ruziqta, ruziqtuma, ruziqtum. Ruziqti, ruziqtuma, ruziqtunna. Ruziqtu, ruziqna. Baik, Masya Allah. Bapak Ibu, apa bedanya rozak tu sama ruzik tu? Apa bedanya? Subjeknya tu sama saya, tapi artinya di mana bedanya? Rozak tu sama ruzik tu. Apa bedanya? Masya Allah, aktif dan pasif. Rozak tu, aku telah memberikan rezeki. Itu layak bagi Allah yang mengatakan seperti itu. Rozak tu. Tapi ruzik tu, aku telah diberikan rezeki. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan mendapatkan sesuatu, ruzik tu, aku telah diberi rezeki. Itu bahasa Arabnya. Ruzik tu. Rumusnya fu'il, fu'il tu. Gitu ya. Jadi itu bedanya pasif aktif ya. Rozako, dia telah memberikan rezeki. Ruziko, dia telah diberi rezeki. Jadi Bapak Ibu mah kebayangnya kalau sudah dikotret, jadi harus dikotret ya, ditulis. Ini ada tips dari guru Ana. Ana dulu ketika belajar di Mahat, ini kan kita mah sekarang ngafalin ya kayak gini, kayak ngafalin pola atau rumus nanti di tasrif. Kalau guru kami enggak Pak dulu. Jadi misalkan kita ngafalin dulu nih, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun, tulis di folio, di kertas folio. Nanti udah ditulis rumusnya, tulis tasrifnya di luar kepala, rozako, nulis nurun satu-satu, ya rizuku, diskon, rozikun, jadi diturunkan nanti ditulis. Nanti pas ke lugawinya sebagai apa berdasarkan subjek, itu juga kami waktu itu nulis juga tuh. Pas ujian teh berlembar-lembar nulis.
Itu teh kenapa gitu? Karena biar hafal juga, biar ingat pola. Oh alif mereka, waw mereka lebih dari dua. Rozako nanti kalau ditulis gimana hasilnya gitu. Kan kalau kita mah tadi di ini aja dibaca aja gitu kan, dicocokkan gitu. Nah kalau dulu kami ditulis itu sambil begitu tuh sambil ditulis tadi teh gitu. Jadi nanti kelihatan hasilnya teh kayak gimana pola dan hasil polanya gitu. Itu menarik. Kenapa? Disamain gimana? Boleh ya? Ayo. Iya, jadi itu teh Pak, pas anak ngajar juga alhamdulillah jadi nerap gitu. Jadi ingat dulu teh, oh rumus ini masuk ke sini, ini turunannya ini gitu. Itu. Kita coba ya insyaallah ya. Ah, boleh lah. Nanti sampai bab 2 aja dulu ya, ditulis ya. Nah, baik. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Al-Baqarah ayat 126 ada bunyi ayat gini, warzuk ahlahu minas samarat. Benar tidak Bapak Ibu? Buka surah Al-Baqarah ayat 126. Karena ingat warzuk ahlahu minas samarat. Coba cek Al-Baqarah 126. Al-Baqarah Bu ya, 126. Bapak Ibu sekalian, syahidnya adalah yang jadi pembahasan warzuk ahlahu minas samarat. Wa idh qala Ibrahimu, dan ketika Nabi Ibrahim telah berkata, Robbi, wahai Robku, ij'al, jadikanlah ini balada, negeri aminah, negeri yang aman. Wa urzuk, ini kalau nggak diwaso, Anda baca dulu ya. Wa urzuk ahlahu minas samarat. Ada kata urzuk di situ? Masya Allah. Ini bentuk kata apa? Perintah. Kalau kepada Allah bukan perintah, Pak. Memohon doa ya. Jadi Nabi Ibrahim berdoa dengan bentuk ya sebetulnya kalau dari sisi bahasa ma'amr ya. Tapi maknanya adalah doa di situ. Nabi Ibrahim mengatakan apa, Pak? Warzuk, warzuk ya. Warzuk ahlahu ya minas samarat. Ya, minas samarat. Jadi Nabi Ibrahim ya di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta agar penduduknya itu ya warzuk warzuk ahlahu, ya Allah berikanlah rezeki urzukan ya kepada siapa? Kepada penduduknya, penduduk negerinya, minas samarot, berupa buah-buahan. Nah, di situ dia. Ini syahidnya adalah warzuknya. Jadi di Al-Quran ada nggak Bapak Ibu bentuk amar? Ada ya, bentuk urzuk. Gitu. Kemudian satu lagi Bapak Ibu ya, di surah Al-Baqarah juga. Nah ini, Bapak Ibu simak saja di dalam surah Al-Baqarah. Di sini ada contoh lain ya. Nah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat, ayat 25 ya. Tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Di sini ada 3 bentuk kata, Pak. Ada ruziku, ada rizqan, ada ruzikna. Coba Bapak Ibu cek Al-Baqarah ayat 25. Nah, Bapak Ibu, kita lihat kullama, setiap kali, ruziku ini bentuk apa? Aktif pasif. Ruziku pasif, Masya Allah. Ini fi'il madi majhul. Ruziku. Kita katanya sudah tasrif ya. Ruziko, ruziko, ruziku. Nah, ketemu ya di sini Bapak Ibu, ruziku. Gitu. Berarti wow di sini apa? Mereka telah diberi
rezeki, minha darinya, min samarah dari buah-buahan, rizqan lagi masdar sebagai rezeki. Setiap kali mereka diberikan rezeki darinya, min samarah dari buah-buahan, rizqan sebagai rezeki. Qalu, wow di sini mereka telah berkata, haza, apa haza? Ini alladzi yang ruziqna, kami telah diberi rezeki min qabl sebelumnya, wa utubihi, dan mereka diberikan dengannya mutasyabiha yang semisal. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, pasif ruziku, ruzikna, ini juga pasif keduanya. Ruziku mereka diberi rezeki, ruzikna kami telah diberi rezeki. Hadalladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Inilah yang kami telah diberikan rezeki dulu ya, min qabl dari sebelumnya, wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberi yang semisal di dunia. Tapi berbeda yang ada di surga. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ha, ini domir apa Bapak Ibu? Domir muttasil, nyambungnya sama huruf jar, sama fi, fiha ya. Kita udah belajar fihi ma fihim, fiha fihi ma fihinna, fiha. Haknya itu domir mutasil ya. Azwajun, apa azwaj ini? Pasangan-pasangan. Zauj ini satu pasangan, azwaj pasangan-pasangan ya. Mutahharah yang disucikan, wahum ini subjek Bapak Ibu, hum domir munfasil, dan mereka fiha di dalamnya, di dalam surga, khalidun mereka kekal. Masya Allah. Nah itu Bapak Ibu, ternyata dari satu rozako aja di Al-Quran ini ada 105 ayat ternyata. Yang mana ada kata dasar rozako. Belum yang lain, abada, cakaro, zolama, kafaro. Mungkin jadi daurah Bapak Ibu ya. Iya, betul. Itu kan manusia tuh begitu, rezeki teh uang. Padahal para ulama mengatakan bahwa rezeki teh banyak macamnya. Salah satunya kita duduk di majelis ilmu aja, ini adalah rezeki. Makanya di situ Nabi mengatakan di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Betul, rizqan teh kalau tasrif mah satu, Ibu, itu teh satu rezeki. Tapi secara usul fikih hukum itu menunjukkan rezekinya umum. Jadi seluruh rezeki yang baik beliau memohon hari itu. Apa itu misalkan kita dapat kesempatan duduk di majelis ilmu, kita mendapatkan kesehatan, anak-anak soleh gitu kan, pasangan yang baik, ini kan rezeki Pak. Antum hari itu mungkin lagi drop usahanya, tapi situ anak-anak antum sholat 5 waktu ke masjid, anak-anak antum nurut, istri antum baik, ya itu rezeki Pak. Makanya Nabi umum di situ, ilman nafi'an wariskan thayyiban. Berarti nggak tertentu di situ, umum Nabi mintanya gitu. Kita makan ya begitu gitu, mintanya rezeki kita pasti, misalkan ingatnya langsung, oh aku dapat rezeki kita adalah uang, padahal mah tidak. Nabi mengatakan umum di situ, rizqan thayyiban gitu. Masya Allah Pak, bahasanya membawa kita kepada pemahaman yang benar ternyata gitu ya. Tapi Bapak Ibu itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan nanti di pekan berikutnya kita bisa mulai lebih awal waktunya. Ya, Afwan, karena anak harus ada ini outing kelas hari ini. Anak harus mengaping dulu anak. Itu barangkali Bapak Ibu ya, mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Jangan lupa terus dilatih di rumah ya. Cari kata dasar yang terdapat tadi ya. Tadi misalnya terdapat contoh rozako, terus misalkan abada. Nanti kita lanjut hari Selasa insyaallah ya. Nah Bapak Ibu, itu barangkali yang bisa Anda sampaikan. Afwan, jika ada pertanyaan boleh nanti disampaikan di WhatsApp atau boleh di voice juga silahkan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini. Eh, Boleh Bapak Ibu, para koordinator, Anda minta tolong nanti Ibu Bapak menulis seperti tadi ya, yang Anda tadi pernah sampaikan. Misalkan kita udah menghafal Rozako Yarzuku, nanti Ibu Bapak tulis ya di apa istilahnya, di kotret gitu.
Kan Bapak natasrif rozako, rozako, rozaku. Nanti ditasrif. Ya. Kenapa? Yang tadi dulu aja. Yang muncul di Al-Quran rozako, abada. Yang muncul dulu yang sering ya. Kafaro misalkan. Syakaro itu dulu. Pilih yang sering keluar aja dulu ya. Nanti anak PR kan. Tapi itu Bapak Ibu, ya syukran ala ihtimamikum. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.